Pura Segara Penimbangan bukan sekedar tempat suci atau tempat ibadah, serta bersemayamnya dewa siapa. Setiap sisi memiliki sejuta arti. Setiap sudut bermakna doa yang tak pernah luput. Dibangun, diyakini sebagai pura penyeimbang Bumi Bali. Pasalnya, pura ini berlokasi di antara Buleleng Barat dan Buleleng Timur. Pitutur yang tak pernah luntur, membumi menyimpan filosofi dan sejarah. Pura Segara Penimbangan terletak di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Bakti Seraga. Tetapi pengemponnya yang asli adalah Desa Adat Panji. Didirikannya Pura Segara Penimbangan ini tentunya memiliki latar belakang sejarah yang tersembunyi. Pada tahun 1932, awalnya Pura Segara Penimbangan tidak terletak di tepi pantai Penimbangan, tetapi di tengah-tengah pantai yang bersih pohon asam dan di bawahnya ada pelinggih Dewa Bagus. Banyak orang yang menganggap berdirinya Pura Segara ini karena sejarahnya Ki Barak Panji Sakti. Tetapi Pura Segara Penimbangan ini sudah ada sebelum Ki Barak Panji Sakti. Desa Panji sebelumnya bernama Desa Pegambuhan di bawah kekuasaan Ki Pungakan Gendis, yang dimana Raja Gendis adalah raja yang serakah dan tidak pernah menyetor pajak hasil bumi ke gel-gel Kelunggung. Bertambah dewasanya Ki Barak, diberikanlah dia sebuah keris oleh ayahnya. Ki Barak ditugaskan pergi ke Den Bukit untuk menggempur Raja Ki Pungakan Gendis yang tidak pernah membayar pajak. Bersama 40 tentara dengan patihnya Ki Dosot, Ki Doyong, dan Ki Jelantik. Sesampainya di penulisan, mereka bertemu dengan Ki Panji Landung. Ide Anglurah Ki Barak diangkat oleh Ki Landung di atas bahunya dan berkata, "Kawasan yang tampak jelas akan menjadi wilayah kekuasaanmu, dan jika kawasan yang nampak gelap adalah wilayah kekuasaan kerabatmu, jangan sampai engkau menyerangnya." Setelah itu, tiba-tiba ide Anglurah Ki Barak diturunkan dan Ki Landung hilang. Akhirnya, mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di Batu Mejan. Mereka membawa bekal ketipat beserta lauknya, tetapi tidak membawa air. Salah satu tentara yang mengatakan, "Kemana kita akan mencari air? Kalau turun ke danau, jaraknya cukup jauh. Sedangkan
tentaranya yang lain mengingatkan untuk menggunakan keris yang diberikan oleh kerajaannya. Kemudian, ia menancapkan kerisnya ke salah satu batu, dan keluarlah air dari batu tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan turun ke Manik Puncak Landep dan menanyakan di mana Desa Pegambuhan dan di mana Kerajaan Gendis. Setelah ditemukan, ditanyakan mengapa mereka tidak pernah menyetor pajak hasil bumi ke Gel-Gel Kelungkung. Akhirnya terjadilah peperangan. Namun, dalam perang tersebut, Ide Anglurah Ki Barak Panji terus saja mengalami kekalahan. Karena terus saja mengalami kekalahan, Ide Anglurah Ki Barak didesak oleh adik dari Raja Gendis yang bernama Dewa Ayu yang mengatakan bahwa jika Ki Barak mau mencintainya dan menyayanginya, dia akan memberitahu rahasia kesaktian kakaknya. Lantas, Ki Barak menyetujui syarat Dewa Ayu, tetapi Ki Barak hanya sekedar menyayanginya, tidak sampai menikahinya. Kemudian, perang selanjutnya melewati Pura Segara Penimbangan, dan ternyata Ki Barak mengalami kekalahan. Akhirnya, Ki Barak Panji beserta prajuritnya bersembahyang di Pura Segara tersebut. Saat selesai sembahyang, tiba-tiba ada kapal besar yang membawa barang-barang dan beberapa penumpang dari negeri Cina keram di tengah laut dan terdampar. Karena pada saat itu air laut sedang surut dan kapal tidak bisa berjalan. Nahkoda yang bernama Empu Awang dan penumpang lainnya turun meminta pertolongan kepada masyarakat Panji dan Raja Gendis, namun gagal. Akhirnya, pemilik kapal itu bersayembara. Siapapun yang mampu membuat kapalnya bisa berjalan dan mereka bisa pulang ke negaranya, semua isinya akan diserahkan di sini, dan dia sanggup untuk menjadi abdi. Akhirnya, Ki Barak Panjilah yang mampu menolongnya. Karena prajuritnya ingat dengan pesan Raja Kelungkung, air laut dinaikkan dengan cara menancapkan keris itu ke pasir. Air laut pun naik dan kapalnya bisa berjalan. Lalu, nahkoda atau Empu Awang menurunkan semua isi barang. Tetapi Ki Barak menolak karena dia membantu dengan tulus. Pada akhirnya, semua barang berharga tersebut diterima untuk seluruh masyarakat di sana. Dan orang Cina tersebut memutuskan untuk mengabdi kepada Ki Barak Panji dan wilayah tersebut. Tempat kejadian itu dinamakan Segara Penimbangan, yang diyakini merupakan batas timbang jagat Bali. Dari kejadian ini, dibuatkanlah sebuah pelinggih yang dulunya bernama Idewa Ayu Subandar dan Ide Betara Dewa Taksu Bungkah Kahang dengan penampilan tokoh Cina berperut buncit. Karena Raja Gendis murka mendengar dukungan rakyat terhadap Ki Barak Panji, maka terjadilah perang yang dilakukan di kuburan Desa Panji dengan menggunakan kuda. Ki Barak Panji membawa kuda putih sederhana, sedangkan Ki Pungakan Gendis membawa kuda berwarna merah yang gagah. Dalam peperangan ini, bagaimana caranya Ide Anglurah Panji harus membunuhnya. Namun, Ki Barak kalah jatuh tersungkur sambil memegang busur panahnya. Ki Pungakan Gendis tertawa. Setelah dia tertawa di atas kudanya,
Ki Pungakan Gendis tertembak dan terjatuh. Kudanya lari memberitahu kerabatnya yang digendis. Akhirnya, jatuhlah kerajaan Gendis ke tangan Ide Anglurah Ki Barak Panji Sakti. Konon katanya, menurut nenek moyang, hak yang penuh terhadap Pura Segara Penimbangan ini adalah Desa Adat Panji. Namun, lokasinya ada di Desa Bakti Seraga. Selanjutnya, tata letak dari pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Segara Penimbangan. Sebenarnya pelinggih yang ada di pura ini sama persis seperti pelinggih yang ada di pura Desa Adat Panji. Namun, yang membedakannya adalah adanya pelinggih Dewa Taksu Bungkara. Inilah salah satu pelinggih yang diketahui sejarahnya. Piodalan di Pura Segara Penimbangan ini dilaksanakan setiap Purnamaning Sasi Kapat dan nyejer selama 3 hari.